bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid itu tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan Ekaristi hari ini terutama dalam bacaan Injil menceritakan kepada kita seorang pemuda yang berlari-lari datang kepada Yesus dan bertanya bagaimana cara memperoleh kehidupan yang kekal. Usaha yang antusias ini kemudian mendapatkan tanggapan yang membuat pemuda ini terkejut karena mendapatkan jawaban yang tidak terduga-duga. Yesus meminta pemuda tadi menjual segala miliknya dan memberikan apa yang ia miliki itu kepada orang miskin. Menjual apa yang ia miliki dan hasil penjualan itu diberikan kepada orang-orang miskin. Jawaban yang diberikan oleh Yesus ini membuat si pemuda kecewa, merasa harapannya hilang, lalu pergi dengan hati yang sedih. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, permenungan yang coba saya tawarkan dari kisah dalam bacaan Injil hari ini adalah sebagai orang-orang Katolik, sebagai para pengikut Yesus, kita pasti memiliki kerinduan, memiliki keinginan untuk bisa sebaik mungkin mengikuti Yesus sebagai orang Katolik, berusaha sebaik mungkin mengenal Tuhan Yesus sebagai orang Katolik dengan berbagai cara. Mungkin ada yang berjuang, mempunyai keinginan, berjuang untuk membaca kitab suci dengan rajin sampai selesai, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mungkin ada yang punya keinginan itu untuk bisa dekat pada Tuhan Yesus.
Mungkin juga ada yang memiliki keinginan mengenal ajaran-ajaran gereja Katolik atau iman Katolik dengan sangat baik. Mungkin ada yang memiliki kerinduan itu, atau bahkan mungkin ingin mempersembahkan dirinya dalam pelayanan di gereja. Nah, kita semua dengan segala keinginan kita, pastilah tahu konsekuensinya, pastilah tahu apa yang harus disediakan antara waktu, tenaga, pikiran, dan juga harus disediakan. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita bersyukur untuk setiap antusias yang kita miliki, di mana kita berjuang untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan gereja, entah mengetahui Yesus lewat kitab suci, melayani Yesus dalam pelayanan di gereja, atau mengenal Yesus lebih dekat lewat ajaran-ajaran gereja. Semoga niat yang kita miliki, niat yang ada di dalam hati kita, bisa kita upayakan dengan baik, dan segala resiko atau tantangan yang Tuhan Yesus berikan, seperti yang diberikan si pemuda pada dalam bacaan Injil hari ini, tidak membuat kita gentar, tidak membuat surut nyali dan tekad kita. Kita mohon rahmat Allah, semoga di bulan Maria dalam doa-doa kita bersama Bunda Maria, niat kita untuk semakin dekat dengan gereja, semakin dekat dengan Tuhan Yesus, senantiasa dikuatkan dan diteguhkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.